Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahlan wa sahlan al-Ustadz Abu Muhammad Syihab Lestari hafizahullahu ta'ala yang biiznillahi ta'ala akan membersamai kita pada kajian siang hari ini. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna akhwat wa ummahati fillah yang hadir pada siang hari ini. Ahlan wa sahlan kepada seluruh media partner yang telah hadir pada hari ini yang ikut serta menyebarkan dakwah ini. Pertama, sebelum kita masuk materi, Ana selaku moderator akan membacakan tertib pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, mempersiapkan serta berdoa kepada Allah berikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang akan kita cari. Kemudian mempersiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat faedah ilmu yang akan disampaikan Al-Ustadz. Menjaga adab bermajelis ilmu, mengingat kepada akhwat semua untuk memperhatikan video dan mic agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Kemudian Talibah dipersilakan bertanya langsung ataupun uh, menulis di kolom. Baiklah, semoga semua akhwat bisa memperhatikan kajian pada tata tertib pada kemudian di sini kami akan membacakan profil dari Al-Ustadz Abu Muhammad Shihabuddin Al-Atsari, Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama adalah beliau alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Makmum Ilmi Al-Madinah Surakarta. Kemudian beliau pengajar pondok pesantren Salafiyatul Bagan Batu. Kemudian beliau juga pengasuh serial belajar Tauhid Hijrah APP. Kemudian beliau juga penasihat lembaga kemanusiaan Ta'awun Bagan Batu. Kemudian beliau juga pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah dan Yayasan Riyadul Islamiyah. Dan beliau juga mengisi kajian tetap di beberapa masjid bagian Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baiklah, sembari menunggu Al-Ustadz, baiknya kita mengisi waktu dengan berzikir kepada Allah dan kepada Al-Ustadz, Fal Mashkur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakunallahu wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian akidah Islamiyah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih pada pembahasan tauhidullah, pada pembahasan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan masih membahas sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah taala melanjutkan, kata beliau, wa kullu syai'in ilaihi faqirun. Wa kullu syai'in ilaihi faqirun. Segala sesuatunya itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatunya itu fakir. Fakir itu artinya butuh. Ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani. Al-Ghani itu artinya adalah zat yang maha cukup. Ya, zat yang maha cukup. Dan dia juga Al-Mughni. Al-Mughni itu artinya adalah yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya. Walaupun terjemahan bahasa Indonesianya seringkali Al-Ghani itu diterjemahkan menjadi maha kaya. Ya, tetapi yang lebih tepat Al-Ghani itu artinya adalah zat yang maha cukup. Maha cukup itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lainnya. Dan dia adalah Al-Mughni. Al-Mughni itu artinya yang memberikan kecukupan. Yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya. Maka di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita itu hendaknya senantiasa meminta kecukupan. Ya, kita meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang disajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal ghina. Nam Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu yang pertama al-huda. Al-huda itu hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa, Bu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Yang kedua adalah at-tuqa. At-tuqa itu artinya ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah al-afaf. Al-afaf itu kesucian. Dan yang terakhir adalah al-ghina. Al-ghina itu artinya kecukupan. Ini ya, ini adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita kepada Allah, kepada kita, ya, untuk kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa meminta kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di sini penulis mengatakan wa kullu syai'in ilaihi fakirun. Segala sesuatunya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Al-Ghani dan Al-Mughni. Dia adalah zat yang maha cukup dan yang memberikan kecukupan. La syai'a yumkinu an yastaghniya 'anillahi. Tidak ada sesuatu pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba yang tidak mau berdoa, yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya. Maka Allah murka kepadanya. Karena ini menunjukkan si hamba ini sombong. Ya, si hamba ini sombong. Dia merasa dirinya cukup. Dia merasa dirinya cukup. Dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Bahkan doa itu sendiri merupakan mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dalam salah satu hadisnya Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya doa itu adalah inti dari ibadah. Kenapa demikian? Karena doa itu merupakan perwujudan pengakuan seorang hamba akan kekurangannya dan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuannya tentang keagungan dan kecukupan Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Maka sebaik-baik hamba adalah yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu marah, murka kepada seorang hamba yang enggan untuk meminta kepadanya. Nabi mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah, Allah murka kepadanya. Nah, di sini dikatakan la syai'a yumkinu an yastaghniya 'anillah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La minal malaikah walas samawati wal ardi walal jinni wal insi walal jamadat walal jibal walal bihar. Tidak dari kalangan malaikat, tidak juga langit yang 7 lapis, tidak juga bumi, tidak juga jin manusia, bahkan benda-benda mati seperti gunung dan yang lainnya, gunung dan lautan dan yang lainnya, itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa dan yang tidak bernyawa, yang hidup dan yang mati, yang nyata dan yang gaib, yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di dunia dan yang ada di akhirat sana, seluruhnya butuh. Seluruhnya butuh, bahkan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakirun ilallah, seluruhnya fakir. Kullu syai'in fakirun ilallah. Segala sesuatunya itu fakir, segala sesuatunya itu butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah." Wahai anak manusia, kalian itu fuqara, kalian itu adalah orang-orang yang fakir. Kalian itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia adalah Dat Al-Ghani. Dia adalah Dat yang maha cukup dan dia adalah Dat yang terpuji. Naam, dan dia adalah Dat yang terpuji. Fakullu syai'in ilaihi fakirun. Maka segala sesuatunya itu fakir atau butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lal awliya walas samawat, tidak juga para wali dan tidak juga langit-langit. Wa man yakul inna awliya'a lahum qudratun ghairul bashar. Maka kalau ada yang mengatakan bahwasannya wali-wali Allah itu memiliki kudrah, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, seperti keyakinan orang-orang sufi, mereka meyakini bahwasanya para wali itu memiliki kudrah, memiliki kemampuan, memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia biasa. Wa innahum yatasarrafuna fil qaum, dan bahwasanya para wali itu memiliki peranan di dalam mengatur alam semesta. Wa innahum yanfa'una wa yadurruna min dunillah. Sebagaimana mereka juga berkeyakinan bahwasanya para wali itu bisa memberikan manfaat dan bisa menimpakan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika min qaulil kafarah wal musyrikin. Ini adalah bagian dari perkataan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Tidak benar kalau para wali itu memiliki tasarruf lil kaum. Tidak benar kalau dikatakan para wali itu ikut mengatur alam semesta. Nah, tidak yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia di antara mereka. Karena orang-orang sufi itu membagi ruh mereka itu membagi ruh manusia yang telah meninggal dunia itu menjadi dua macam. Yang pertama yang mereka sebut sebagai ruh al-mutasarrif. Ruh mutasarrifah. Ruh mutasarrifah itu adalah ruh dari orang-orang yang telah meninggal dunia, yang setelah meninggal dunia itu masih memiliki peranan atau ikut mengatur alam semesta. Itulah ruhnya para wali. Yang kedua, ruh ghairu mutasarrifah. Yang kedua adalah ruh yang tidak memiliki peranan di dalam mengatur alam semesta, yaitu ruhnya orang-orang awam yang kalau sudah meninggal dunia ya sudah terputus seutuhnya dengan kehidupan dunia. Ini tidak betul. Manusia itu kalau sudah meninggal dunia, siapapun orangnya, termasuk para wali dan bahkan para nabi, dia terputus seutuhnya dari kehidupan dunia. Dia tidak memiliki peranan di dalam mengatur kehidupan dunia. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan menimpakan mudarat kepada yang masih hidup di alam dunia. Adapun orang-orang sufi, mereka berkeyakinan bahwasanya ruh wali-wali mereka setelah meninggalnya itu memiliki tasarruf, memiliki peranan di dalam mengatur alam semesta. Setidak-tidaknya mendengar doa-doa mereka. Sehingga wali-wali ini dijadikan perantara antara siapa? Antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat kesyirikan. Itulah hakikat kesyirikan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kesyirikan itu adalah an yaj'alal abdu bainahu wa bainallahi wasa'ita. Syirik itu adalah ketika seorang hamba menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya kesyirikan. Seseorang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dijadikan perantara. Apakah yang dijadikan perantara itu adalah para nabi atau para malaikat atau para wali atau yang lain? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh mediator, tidak butuh perantara untuk mengatur urusan makhluk-makhluknya, sebagaimana dia juga tidak butuh perantara untuk mendengarkan dan mengabulkan doa hamba-hambanya dan menerima amal ibadah dari hamba-hambanya. Itu sebabnya orang-orang sufi itu terbiasa datang ke kuburan para wali atau orang-orang yang dianggap ya sebagai wali.
Mereka berdoa di sana yang mereka sebut sebagai tawassul, di mana mereka menjadikan wali-wali ini sebagai wasilah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwasanya wali-wali ini adalah manusia-manusia mulia yang memiliki jah, yang memiliki pangkat, memiliki kedudukan, memiliki posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu, ya mungkin ibu-ibu pernah mendengar ya, Ana juga tidak kenal itu siapa yang namanya Ustazah Halimah Alaih terus Bu ya. Pernah dengar Bu? Nah, yang katanya kayak bidadari, ya Bu. Nah, bercadar ya, tidak pernah membuka cadarnya kecuali di jamaah khusus. Katanya kayak bidadari. Dan karena bercadar, banyak wanita salafiyah berpikir dia juga seorang salafiyah. Tidak, Bu. Beliau itu bukan seorang salafiyah, bahkan beliau seorang wanita sufiyah. Karena dia pernah mengatakan bahwasanya para wali itu adalah orang-orang mulia sehingga kita boleh bertawasul kepada mereka agar mereka menyampaikan hajat-hajat kita, nah mengangkat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begitu caranya sama kayak Ning Umi Laila juga bilang seperti itu kok. Dan ini adalah ucapannya orang-orang musyrik generasi pertama. Siapa orang-orang musyrik generasi pertama? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata mereka? La na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar mereka itu, orang-orang soleh itu, wali-wali itu, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Itulah kesyirikan, Bu. Menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang sufi bahwasanya para wali setelah mati itu ruhnya masih mengatur, masih memiliki peranan di alam semesta, bisa memberikan manfaat, bisa mencegah mudarat, bisa menjadi perantara antara para hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh mengatakan fadzalika min qaulil kafarah wal musyrikin, itu adalah ucapannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Tidak benar kalau para wali itu setelah matinya ruhnya ikut mengatur alam semesta. Nah, apalagi dipanggil, Bu. Gak akan dengar itu dipanggil, Bu. Orang yang telah meninggal dunia itu tidak bisa diajak berbicara. Siapa yang mengatakan bisa berbicara kepada orang yang telah meninggal dunia? Siapa, Bu? Mama Gufron ya? Allah musta'an. Nabi saja, Bu, Nabi itu tidak bisa mengajak bicara orang yang telah meninggal dunia. Siapa yang mengatakan? Allah. Setidaknya ada dua tempat di dalam Al-Quran di mana Allah menegaskan bahwa nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi kita, manusia yang paling mulia di sisi Allah, itu tidak bisa menjadikan orang yang telah meninggal dunia mendengar. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qabri." Engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang sudah berada di kubur itu mendengar. Nabi, Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qabri." Engkau wahai Muhammad tidak akan mungkin mampu menjadikan orang yang sudah di kuburan itu mendengar. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana itu? Yang pertama tadi wa ma anta bimusmi'in man fil qabri. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latusmi'u man fil qabri. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang sudah berada di kubur itu mendengar. Nabi saja nggak bisa, masa Mama Gufron bisa, Bu?
Kalau benar dia berbicara di kuburan kemudian ada yang nyaut misalnya, yang nyaut itu siapa, Bu? Siapa yang nyaut? Orang yang sudah mati? Nggak mungkin. Kalaulah misalnya benar dia pernah berbicara kepada kuburan, itu yang nyaut siapa sih? Siapa yang nyaut, Bu? Ibu datang ke kuburan, kemudian ibu panggil ya. Nah, ternyata nyaut. Siapa itu yang nyaut, Bu? Yang nyaut itu jin, Bu, setan. Nggak mungkin roh yang telah meninggal dunia itu bisa mendengar apa yang masih hidup di dunia. Bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian mereka itu ada yang namanya alam barzakh, alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka nanti dibangkitkan. Ruh orang yang sudah meninggal dunia itu tertahan, Bu, di alam barzakh dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kehidupan dunia. 6. Falaisa lil awliya war rusul wal malaika ghina 'anillahi wala tasarruf min duni. Kesimpulannya adalah bahwa para wali dan juga para rasul sebagaimana juga para malaikat, mereka itu tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para wali, para rasul dan para malaikat seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tasarruf min dunihi, dan mereka juga tidak memiliki tasarruf, tidak memiliki peranan di dalam mengatur alam semesta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut, wa hada mimma yubtilu ibadata ghairillahi minal asnami wa nahwiha. Maka ini adalah sesuatu yang membatalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala-berhala dan yang selainnya. Atas dasar apa berhala-berhala itu diibadahi, disembah, sementara mereka juga tidak bisa memberikan manfaat sebagaimana mereka tidak bisa menghindarkan mudarat. Bahkan mereka itu sama dengan kita dan makhluk Allah yang lainnya, seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza mimma yubtilu ibadata ghairillah. Ini di antara dalil yang membatalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala minal asnami wa nahwiha. Nah, dari berhala-berhala dan yang semisalnya. Kaifa ta'budu asya fakirah wa tansal ladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Bagaimana mungkin engkau menyembah makhluk-makhluk yang miskin? Nah, makhluk-makhluk yang miskin, yang tidak memiliki kecukupan, yang dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kehidupannya. Pada saat yang sama engkau tinggalkan zat yang di tangannya lah kerajaan segala sesuatunya. Nah, kerajaan segala sesuatunya. Dan orang-orang musyrik itu pun sebenarnya tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka atau para wali itu bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah mudarat dengan sendirinya. Tidak sampai seperti itu. Hanya saja mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma qala ba'du ulama'i al-quburiyah li'amiyin min ahli tauhidi. Oleh karena itu, ketika ulama-ulama dari kalangan pengagung kuburan, pemuja kuburan, ada yang berkata kepada seorang yang awam tetapi dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan ahlu sunnah, apa kata ulama-ulama mereka, tuan-tuan guru mereka? Antum taqulun innal awliya'a la tanfa'una wa la taduruna. Kalian Wahabi mengatakan bahwasannya para wali itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mencegah mudarat.
Nah, kalian mengatakan bahwasanya para wali itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menimbulkan mudarat. Qal naqulu innahum la yanfa'una wa la yadurruhum. Maka orang yang awam tapi dari kalangan ahli tauhid ini, dari kalangan ahli sunnah mengatakan, iya kami katakan bahwasanya mereka yakni para wali itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menimpakan mudarat. Qal alaisallahu ta'ala yaqul, kemudian ulama dari kalangan pengagung kuburan tadi, dari orang-orang sufi tadi mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-169, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para syuhada, tentang orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Janganlah engkau menduga bahwasannya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan mereka mendapat rezeki. Pertanyaannya, Bu, para syuhada itu hidup atau mati sih, Bu? Hah? Para syuhada itu hidup atau mati? Para syuhada hidup atau mati, Bu? Mati kan? Iya mati. Kalau mati, tapi di sini dikatakan janganlah kalian menduga bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka. Mereka mati, maksudnya mati dari kehidupan dunia dan hidup di sisi Rabb mereka dengan kehidupan yang berbeda, Bu. Dahulu sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan tentang perjalanan ruh setelah kematian. Mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Kehidupan apa? Kehidupan alam barzakh. Nah, kehidupan alam barzakh. Dan mereka itu hidup, ya benar hidup, tapi hidup di alam barzakh. Bukan berarti mereka itu memiliki hubungan dengan kehidupan dunia. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dalam keadaan mendapat rizki darinya. Qal wa halillahu qal nam qal wa halillahu qala yurzaqun aw yarzuqun. Maka orang awam dari kalangan ahli tauhid tadi bertanya, nah, Allah mengatakan mereka itu mendapat rezeki atau mereka itu memberi rezeki. Tadi Allah mengatakan mereka diberi rezeki atau memberi rezeki, Bu? Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan rezeki. Nah, kemudian bal qala yurzaqun. Ya, ulama sufi tadi mengatakan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yurzaqun, mereka itu mendapat rezeki. Terus siapa yang memberi mereka rezeki di alam barzah? Allah Subhanahu wa taala. Nah, idan ana as'alul ladzi yarzuquhum wa la as'aluhum. Oleh karena itu aku meminta kepada yang memberi mereka rezeki dan aku tidak meminta kepada mereka. Ini ahlu tauhid, Bu. Aku meminta kepada yang memberi mereka rezeki. Siapa yang memberi mereka rezeki? Allah, dan aku tidak meminta kepada mereka. Mereka sendiri diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, Bu, ya, segala sesuatunya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu goniyun dan kita itu fakirun. Goniyun itu artinya maha cukup, maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya. Kita ini fakir, fakir itu serba kurang, miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah adalah Al-Ghani dan Al-Mughni. Al-Ghani artinya zat yang maha cukup. Al-Mughni yang memberikan kecukupan. Maka kita wajib ya untuk senantiasa meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana tadi doanya, Bu? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian kesucian, dan kemudian kecukupan. Naam, kecukupan. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal, Bu, doa agar dilunasi hutang-hutang, Bu? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu, Bu. Bagaimana tadi yang pertama? Allahumma inni gimana? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dengan yang halal sehingga aku tidak butuh kepada yang haram. Terus yang kedua, wa aghnini bifadlika mimma siwaka, dan berilah aku kecukupan dengan karuniamu agar aku tidak butuh kepada selain. Itu adab, Bu. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta kecukupan kepadanya. Kita lanjut, Bu, satu lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu amrin alaihi yasirun. Ya, wa kullu amrin alaihi yasirun. Seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, Bu, ada satu kaidah yang sangat agung yang harus kita pahami dan harus kita yakini. Kaidahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti makhluknya, maka kita tidak boleh mengukur Allah dengan ukuran para makhluk, dan kita tidak boleh membatasi Allah dengan batasan-batasan yang ada pada makhluk. Paham, Bu, ya? Allah itu tidak sama. Allah itu berbeda seutuhnya dengan makhluknya. Allah itu tidak seperti manusia, Allah itu tidak seperti jin, Allah itu tidak seperti malaikat, dan tidak seperti apapun dari makhluk-makhluknya. Dia berbeda seutuhnya dengan makhluknya. Maka Allah tidak boleh diukur dengan ukuran makhluk. Dan Allah tidak boleh dibatasi dengan batasan makhluk. Paham, Bu? Misalnya, Bu, Allah di mana, Bu? Allah di mana? Di atas. Nah, orang yang nggak ngerti akidah salaf akan bingung dan komplain itu. Kalau Allah di atas mana? Di atas gang sepakatkah? Di atas India kah? Di atas Makkah kah? Atau di atas Cina dan Jepang? Di atas mana, Bu? Bumi bulat kan? Bumi bulat. Allah di atas. Di atas mana, Bu? Hah? Di atas seluruh makhluknya. Ya, maka jangan samakan Allah dengan makhluknya, nanti bingung. Allah di atas mana ya? Di atas kutub utara atau di atas kutub selatan, di atas bumi barat atau di atas bumi timur? Hah? Di atas bumi atau di atas matahari? Allah di atas segala sesuatu. Nah, Allah di atas segala sesuatu. Mereka mengatakan nggak bolehlah Allah dikatakan di atas. Nanti kalau Allah di atas, di bawah tidak ada Allah. Di kanan tidak ada Allah, di kiri tidak ada Allah, di depan tidak ada Allah, di kanan, di belakang tidak ada Allah. Itu kan makhluk. Kalau di atas berarti tidak di bawah. Padahal mereka juga mengatakan Allah tidak boleh ditunjuk, ya kan? Maka kita tidak boleh membatasi Allah dengan batasan yang ada pada makhluknya. Kita tidak boleh mengukur Allah dengan ukuran yang ada pada makhluknya. Dah, di sini Allah mengatakan wa kullu amrin alaihi yasirun. Seluruh urusan itu mudah bagi Allah. Apa hubungannya dengan kaidah tadi, Bu? Nah, apa hubungannya dengan kaidah tadi? Jadi, Bu, yang susah dan yang mudah, yang berat dan yang ringan itu ukuran apa, Bu? Itu ukuran berlaku bagi siapa?
Ada mudah, ada sulit, ada berat, ada ringan. Itu ukuran bagi siapa? Bagi makhluk. Bagi Allah ada yang berat? Tidak. Bagi Allah ada yang sulit? Tidak. Sama seperti ada yang nyata, ada yang gaib kan, Bu? Nyata dan gaib itu ukuran siapa? Ukuran kita kan? Bagi Allah ada yang gaib? Tidak. Bagi Allah seluruhnya nyata. Nah, maka di sini dikatakan kullu amrin alaihi yasirun. Seluruh urusan itu mudah bagi Allah. Seluruh urusan itu mudah bagi Allah. Kenapa, Bu? Seluruh urusan itu mudah bagi Allah, Bu? Karena kesempurnaan kudrahnya, karena kesempurnaan kemahamampuan Allah, karena kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Kalau ada yang sulit bagi Allah, berarti Allah cacat sebagai Tuhan, Bu. Kalau ada yang berat bagi Allah, berarti Allah juga cacat sebagai Tuhan. Berarti kudrahnya nggak sempurna, kemahakuasaannya tidak sempurna, dan ini tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada manusia, misalnya mengurus satu anak dengan mengurus 4 orang anak, lebih mudah mana, Bu? Secara umum maksudnya, mengurus satu anak ya. Berarti mengurus 4 anak lebih berat dari mengurus satu anak. Nah, kalau bagi Allah mengurus satu makhluknya dengan mengurus seluruh makhluknya, lebih mudah mana? Hah? Lebih mudah mana, Bu? Allah mengurus satu orang makhluknya dengan mengurus seluruh makhluknya, lebih mudah mana bagi Allah? Atau lebih berat mana bagi Allah, Bu? Tidak ada yang berat. Mengurus seluruh makhluknya itu bagi Allah sama saja dengan mengurus satu makhluknya, Bu. Apa kata Allah? Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsim wahidah. Tidaklah penciptaan kalian kemudian membangkitkan kalian setelah kematian kalian, bagi Allah itu seperti menciptakan satu jiwa saja dan membangkitkan satu jiwa saja. Nah, ada berapa banyak makhluk Allah yang bernyawa, Bu? Ada berapa banyak makhluk Allah yang bernyawa? Manusia saja. Banyak kan, Bu? Nah, bagi Allah menciptakan satu di antara mereka itu sama ringannya dengan menciptakan keseluruhan dari mereka. Dan ketika Allah nanti membangkitkan mereka semuanya, itu bagi Allah sama saja dengan membangkitkan seandainya Dia hanya membangkitkan satu orang saja di antara mereka. Jadi menciptakan seluruh makhluk bagi Allah itu sama ringannya seandainya Dia hanya menciptakan satu makhluk. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya, itu bagi Allah ringan, sama ringannya seandainya Allah hanya membangkitkan satu makhluk saja. Kok bisa menciptakan satu makhluk dengan menciptakan banyak makhluk sama ringannya? Itulah Allah. Kalau menciptakan satu makhluk mudah, menciptakan banyak makhluk itu susah, berarti tidak sempurna qudrahnya. Dan tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sekali lagi tidak diukur dengan ukuran para hamba, tidak dibatasi dengan batasan-batasan yang ada pada hamba. Bagi orang tua mengurus satu orang anak dengan mengurus 4 orang anak beda. Bagi seorang guru mengurus 50 orang santri dengan 500 santri, sama atau enggak beratnya, Bu? Sama atau tidak? Tidak. Kalau bagi Allah menciptakan satu manusia dengan menciptakan seluruhnya, itu sama atau tidak ringannya? Sama. Nah, ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan membangkitkan kalian setelah kematian kalian nantinya bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti menciptakan satu jiwa saja dan membangkitkan satu jiwa saja. Berarti seluruh urusan itu mudah bagi Allah. Apa dalilnya di sini? Syekh mendatangkan dalil dari surah Yasin ayat yang ke-82.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Innama itu Bu, kalau di dalam bahasa Arab namanya adatul hasri. Adatul hasri itu adalah satu jenis kata yang diletakkan di awal kalimat, ya, disebutkan di awal pembicaraan untuk memberikan makna pembatasan. Apa contoh kata-kata innama Bu? Innamal a'mal binniyat. Artinya apa? Seluruh amalan nilainya itu dibatasi atau bergantung kepada niatnya. Dan di sini Allah mengatakan innama amruhu, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'a, apabila dia menghendaki sesuatu. Di sini syai'annya nakirah, tidak ada alif lamnya. Berarti maksudnya menghendaki apapun juga. Innama amruhu idza arada syai'a, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala apabila dia menghendaki sesuatu apapun itu, tidak lebih dan tidak lain, hanya sekedar mengatakan kun fayakun. Cuma itu Bu, cuma itu perintah Allah ketika dia menghendaki apapun. Nah, ketika dia menghendaki apapun. Jadi kemarin sudah kita sebutkan di dalam pembahasan tentang wali-wali Allah, seluruh makhluk itu dicipta dengan kalimat Allah. Ibu, seluruh makhluk itu dicipta dengan kalimat Allah, dengan satu ucapan Allah. Apa ucapan Allah? Kun fayakun. Langit itu diciptakan dengan kalimat kun. Bumi juga, manusia juga, hewan-hewan juga. Nah, kemudian surga, neraka, apalagi daratan, lautan, kemudian sungai, gunung-gunung. Itu diciptakan oleh Allah hanya dengan satu kalimatnya kun fayakun. Jadi maka jadilah. Hanya satu makhluk Allah Bu yang tidak Allah ciptakan dengan kalimatnya, tetapi dengan kedua tangannya. Siapa itu? Hah? Ada satu makhluk Allah yang tidak diciptakan dengan kalimatnya, tetapi Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Makhluk yang mana itu Bu? Siapa Bu? Bapak kita, Adam alaihissalam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan pembangkangan dari iblis laknatullah. Apa kata Allah? Mamana'aka antas juda liman khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, apa yang menghalangimu wahai iblis kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Perkataan Allah Bu, kenapa, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini isyarat bahwasanya Adam itu lebih mulia daripada si iblis. Nah, sebenarnya begitu. Tetapi karena iblis kelewat kelewat gimana Bu ya? Kelewat bodoh, malah dia mengatakan apa Bu? Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtuhu min tinin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini logikanya iblis, Bu. Siapa yang ngajari iblis kalau api itu lebih mulia dari tanah? Iya, Bu. Ada dalilnya api itu lebih mulia dari tanah, Bu? Tidak ada. Pakai akal manusia saja, benarkah api itu lebih mulia dari tanah? Tidak. Nah ini itulah logika iblis, Bu. Padahal dari awal Allah sudah berisyarat, Adam ini lebih mulia dari kau iblis. Kenapa? Kau itu kuciptakan sama dengan makhlukku yang lainnya hanya dengan satu kalimat kun fayakun. Sementara Adam ini aku ciptakan dengan kedua tanganku. Enggak mudeng juga si iblis ini, Bu. 5 mana? Mamana aka antas juda liman khalaqtu biyadaya. Apa sih yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua
tanganku. Di sini Allah berisyarat, dia ini lebih mulia darimu, iblis. Aku ciptakan dia dengan kedua tanganku. Kenapa engkau tidak mau sujud kepadanya? Malah iblis masih ngeles. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia. Jadi Bu, siapa yang pertama mengatakan aku lebih baik dari dia, Bu? Iblis. Hati-hati Bu ya. Hati-hati. Nah, hati-hati jangan sampai kita mengatakan ana khairum minhu atau aku lebih baik dari dia, aku lebih baik darinya. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam Syarah Lumatul I'tiqad, tasyrifan li Adam ala sairi khalqihi. Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi apa terhadap Adam alaihissalam, dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Allah ciptakan dengan kalimatnya kun fayakun, sementara Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nah, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu kalimatullah, Bu. Nabi Isa itu tidak beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah ciptakan dengan kalimatnya kun fa yakun. Dan beliau adalah Nabi Allah yang diberi lakab dengan kalimatur rahman. Kalimatnya ar-Rahman, ucapannya ar-Rahman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa itu dengan kalimat kun yang Allah berikan kepada si Maryam. Meskipun Maryam ketika itu tidak memiliki seorang suami. Nah, bukan berarti kalimatullah itu cuma Nabi Isa saja, Bu. Kita juga kalimatullah. Kalau Allah dahulu tidak mengatakan kun, kita tidak ada, Bu, di dunia ini. Maka kita wajib meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Kalimatnya Allah sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nabi, dan bahkan ini, Bu, salah satu syarat untuk bisa masuk surga, Bu. Salah satu syarat untuk bisa masuk surga, kita bersaksi, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah kalimatullah, kalimatnya Allah, ucapannya Allah. Apa kata Nabi? Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun dakhalal jannah. Kata Nabi, Bu, siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah. Dia bersaksi yang pertama Allah ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Yang ketiga, wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah, rasul Allah dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada si Maryam. Dan di sini Nabi mensifati siapa? Nabi Isa alaihissalam dengan kalimatullah, kalimatnya Allah. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Dia juga bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Nah, di sini dikatakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menghendaki sesuatu apapun itu, maka cukup baginya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bahwa yuhyi wa yumit, maka dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa yakhluq wa yarzuq, dia yang menciptakan dan memberi rezeki. Wa yu'ti wa yamna, dia yang memberi dan dia yang menahan. Wa yuhyil mauta ba'da fanaiha, dan dialah yang menghidupkan yang telah mati setelah hancurnya. Kita nanti dihidupkan setelah hancur. Nam, wadzalika yasirun alaihi subhanahu wa ta'ala, dan semua itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
menghidupkan itu mudah, mematikan mudah, menciptakan mudah, memberi rezeki mudah. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, kita itu kalau sedang merasa kebanyakan beban, sedang merasa kesulitan, kita itu disunnahkan untuk mengucapkan satu ucapan yang kata Nabi ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah salah satu perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Ibu tahu kalimat yang mana itu, Bu? Kalau ibu lagi sedih, lagi banyak beban, nah, beban hutang atau beban pikiran atau apapun itu. Bagaimana Bu ucapannya, Bu? La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, Bu, itu kanzun min kunuzil jannah. Itu salah satu perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Kita kalau lagi merasa sangat berat sekali, banyak beban, beban pikiran, beban hutang, atau beban apapun itu, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu mau tambah boleh. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah permudahlah, jangan dipersulit. Dan Nabi SAW mengatakan, Sallallahu taysira fi kulli syai'in hatta syish'i fin na'li. Kata Nabi Bu, Sallallahu taysira, mintalah kemudahan kepada Allah fi kulli syai'in, di dalam seluruh urusan, hatta syish'i fin na'li, sampai pun untuk urusan tali sendal yang putus. Fa innahu in lam yuyassirullahu lam yatayassar. Karena urusan apapun itu tidak mungkin menjadi mudah kecuali jika dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan itu mudah. Jadi kalau kita dimudahkan untuk satu urusan, Bu, yakinlah itu Allah yang memudahkannya. Jangan kita pikir karena kita pintar, karena kita kuat, karena kita kaya, enggak, Bu. Itu kemudahan dari Allah. Urusan kok menjadi mudah? Ya karena aku pinter, karena aku kaya, karena aku berkuasa, karena aku kuat. Salah. Itu sombong itu. Nah, kalau urusan itu mudah, sebabnya kenapa? Karena dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir wala tu'assir. La haula wala quwata illa billah. Nah, wala yukallifuhu syai'an wala yashukku alaihi. Tidak ada sesuatu pun yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Khilafal makhluk, berbeda dengan para makhluk. Fa innahu yatakallafu bi fi'lil asya' aw ya'jizu anha. Di mana seorang makhluk itu mungkin saja dia itu terbebani oleh berbagai macam dia terbebani dengan sebagian dari perbuatan-perbuatan atau bahkan dia tidak mampu untuk melakukan. Ya, seperti itu Bu. Kita ada sebagian pekerjaan, ada sebagian tugas itu yang bagi kita terasa berat dan bahkan sebagian kita tidak mampu lagi untuk melakukannya. Ammallahu falaisa syai'un alaihi sa'bah. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada sesuatu pun yang susah baginya. Nah, apa kata Allah? Ini tadi sudah kita sebutkan, Bu, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan membangkitkan kalian setelah kematian kalian nantinya bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti menciptakan satu jiwa saja dan membangkitkan satu jiwa saja. Nah, ini Rabb kita, Bu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya lah bergantung kepada segala sesuatunya, yang baginya lah mudah segala sesuatunya. Sekarang kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, Bu. Orang yang naik pesawat itu, Bu, kenal nggak dengan pilotnya, Bu? Enggak. Ngelihat pilotnya enggak?
Tapi dia merasa aman dan nyaman kan? Duduk di belakang ya Bu. Orang naik kapal, kenal nggak dia dengan nakodanya? Tidak. Lihat nakodanya? Juga tidak. Tapi dia merasa nyaman. Nah, dia merasa nyaman. Lantas bagaimana mungkin kita ya yang katanya punya Tuhan, Tuhan kita itu maha mampu atas segala sesuatu, Tuhan kita itu maha cukup dan yang memberikan kecukupan, kemudian kita takut kelaparan, takut kemiskinan. Bahkan para ulama mengatakan, Bu, ya khawatir besok makan apa itu terhitung sebagai dosa. Dosa Bu kalau khawatir besok makan apa. Nah, dosa kalau khawatir besok akan makan apa. Kita punya Rob yang maha kaya. Kenapa juga kita mesti takut miskin? Nah, meski takut miskin. Itu tadi seperti orang yang naik pesawat, tidak kenalnya dia sama pilotnya. Bahkan dia tidak pernah melihat pilotnya. Tapi dia merasa nyaman akan sampai ke tujuan. Dia naik kapal tidak dilihatnya nakodanya. Tidak kenal juga dengan nakodanya. Tapi dia yakin akan bersandar di pelabuhan. Lah kita hidup di dunia ini, dan kita memiliki Rob. Rob kita adalah Allah, Rob seluruh alam semesta. Kenapa kita mesti khawatir? Khawatir besok makan apa? Khawatir akan miskin. Khawatir nanti masa depan kita bagaimana, anak-anak kita bagaimana. Khawatir dengan gangguan-gangguan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu semua bagian dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memang kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud karena sahun. Sahun itu lupa. Nah, sahun itu lupa. Lupa di dalam sholat. Lupa di dalam sholat itu ada tiga macam, Bu. Mungkin mengurangi, mungkin menambahi, dan mungkin ragu. Ya, mungkin menambahi, mungkin mengurangi, dan mungkin ragu. Dan apa yang kita lakukan kalau sedang sholat lupa sudah berapa rakaat? Gimana caranya, Bu? Gimana caranya? Ambil yang yakin, tinggalkan yang meragukan. Nah, ambil yang yakin dan tinggalkan yang meragukan. Kalau tidak bisa mengambil yang yakin gimana, Bu? Kita ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Yang pasti yang keberapa itu, Bu? Hah? Ini kita sudah duduk di antara dua sujud, tapi ragu ini rakaat ketiga atau yang keempat. Yang pasti yang mana? Tiga. Maka kita berdiri untuk satu rakaat lagi. Ini namanya kita ragu di dalam sholat. Kalau mengurangi contohnya apa? Mengurangi contohnya apa, Bu? Contohnya setelah rakaat kedua tidak duduk untuk tasyahud awal tapi langsung berdiri. Itu namanya mengurangi. Nah, itu apa? Itu fardu sholat. Ya, tidak perlu di. Jadi kita, Bu, kalau rakaat kedua harusnya tasyahud awal kemudian terlanjur berdiri, lanjut atau duduk lagi, Bu? Bu, ini kita rokaat kedua, harusnya kita tasyahud awal, tapi kebablasan kita berdiri lagi. Setelah berdiri kita duduk untuk tasyahud atau lanjut? Lanjut.
Nah, karena tasawuf awal itu bukan rukun sholat, itu cuma fardu sholat, ya. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya mengurangi. Kalau ragu itu tadi, ragu dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia ambil bilangan yang paling kecil yang pastikan 3 rakaat, yang 4 rakaat itu belum tentu. Maka dia berdiri untuk sholat 1 rakaat lagi. Kalau menambah, nah menambah ya banyak, menambah gerakan misalnya. Kemudian bagaimana itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu, Bu. Nah, sujud sahwi itu kalau menurut ulama Syafi'iyah seluruhnya itu salam. Setelah salam sujud 2 kali kemudian salam lagi. Apa bacaannya tidak ada. Nah, bacaannya tidak ada, boleh membaca yang biasa kita baca di dalam sujud kita. Misalnya membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma, bagaimana subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu kita salam lagi. Sujudnya 2 kali. Kapan itu selesai sholat? Ini pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah. Adapun ulama Hanbaliyah mereka itu merinci. Mereka itu merinci kalau karena mengurangi maka sujud sahwinya sebelum salam. Ya, karena mengurangi sujud sahwinya itu sebelum salam. Itu tadi contohnya, dia tidak duduk untuk tasyahud yang pertama. Nah, dia langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga. Itu mengurangi. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Tetapi kalau karena dia menambahi atau karena ragu seperti tadi, itu sujud sahwinya setelah salam. Hanya saja juga ini adalah masalah afdoliyah. Afdolnya seperti itu. Tetapi kalau dia mau sujud setelah salam juga itu diperbolehkan. Nah, itu sujud sahwi ya. Apa tadi sujud sahwi, Bu? Sujud karena ada yang ter ada yang terlupa. Ada yang terlupa di dalam sholat. Wujud lupa itu apa? Menambah, mengurangi atau ragu. Kalau mengurangi itu sujud sahwinya sebelum salam. Kalau menambahi atau ragu setelah salam. Ini menurut ulama Hanbaliyah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah seluruh sujud sahwi itu setelah salam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sholat sunnah usrah setelah subuh ada dalilnya dan perintahnya? Usrah, suruk maksudnya ya? Nah, mungkin sholat suruk atau sholat isra. Nah, isra bukan usrah. Isra itu, Bu, matahari terbit. Nah, matahari terbit kita sholat itu namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Memang ada dalilnya, tetapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Siapa yang sholat subuh ya berjamaah bersama imam di masjid di antara masjid-masjid Allah, kemudian dia tetap di tempatnya sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka falahu ajru umrotin taman, maka dia tamatan, dia dapat pahala umroh sempurna dan sempurna. Ada dalilnya, Bu. Memang ada dalilnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ini untuk laki-laki, Bu ya, di masjid, kemudian dia tetap di tempat sholatnya, menunggu matahari terbit. Entah dia berzikir, baca Quran, atau dengarkan kajian. Setelah matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, itu namanya sholat isyraq atau sholat syuruk, maka dia dapat pahala umroh, Bu. Hadisnya statusnya bagaimana? Kata Ustadz Khalid Basalamah sahih. Kata Ustadz Firanda dhaif. Ibu ikut yang mana? Itu hadisnya dhaif, Bu. Anak termasuk yang berpendapat hadisnya dhaif. Kalau sholat suruknya itu tetap disyariatkan, tapi janji pahala umroh itu tidak ada bagi yang mengatakan ini hadisnya dhaif. Dan sholat isyraq itu, Bu, atau sholat suruk itu bagian dari sholat duha. Sholat isyraq atau sholat
apa tadi suruk itu adalah sholat duha yang disegerakan atau di awal waktu. Kalau sholat duha afdolnya jam berapa, Bu? Hah? Sholat duha afdolnya jam berapa? Sholat duha afdolnya jam berapa? Kalau di kita 11 kesiangan, Bu. Jam 9 setengah 10, Bu. Jam 8. Nah, kalau Nabi dulu mengatakan ya sholat terbaik untuk apa? Waktu terbaik untuk sholat duha itu adalah ketika anak onta itu sudah bangkit dari tempat duduknya, Bu. Onta itu kan kalau malam tidur, Bu, ya. Tidur atau duduk, Bu? Ya duduk itulah tidurnya kan, Bu. Nah, dia kan tidur atau duduk lah ya bersama induknya di mana? Di atas pasir kan, Bu? Di atas pasir. Nanti kalau sudah jam 9, Bu, jam 9 setengah 10, pasir itu mulai panas, Bu. Mulai panas ketika itulah onta itu akan berdiri, tidak lagi duduk, tidak lagi tiduran. Yang pertama kali berdiri siapa? Anak onta. Itulah waktu yang terbaik untuk sholat duha. Kalau di kita sekarang ya sekitar jam 9 atau jam 10. Itu waktu terbaiknya. Kemudian kapan boleh dimulai sholat duha? Itu tadi waktu suruk. Jadi sholat suruk itu bagian dari sholat duha. Nah, apakah dapat pahala umroh atau tidak? Ya, tergantung ibu berpendapat itu hadisnya sahih atau tidak. Lah katanya tadi sholat berjamaah. Iya, itu bagi laki-laki. Di masjid dia, Bu. Lah kalau perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Berarti dia selesai sholat subuh, dia tetap di tempat sholatnya, baca Quran sampai suruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, dapat pahala umroh. Kalau ibu berpendapat itu hadisnya sahih. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk hari ini, apa itu bacaan sujud tilawah? Sujud tilawah itu juga bacaannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada bacaan khusus atau tidak? Nah, ada sih bacaannya bagaimana itu? Allahumma sajada wajhi lilladzi fataraha dan seterusnya. Tetapi itu juga diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Dan anak termasuk yang berpendapat sujud tilawah itu tidak ada bacaan khusus. Silahkan membaca apa dikir-dikir yang apa dikir-dikir mutlak. Kita bisa bertasbih di situ, bisa beristighfar di situ. Nah, bisa mengucapkan subhanallah, bisa mengucapkan Allahu Akbar atau subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau berzikir dan yang lainnya itu boleh pada sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud apa, Bu? Sujud karena membaca ayat-ayat sejedah. Ini disyariatkan baik ketika sholat maupun di luar sholat. Nah, sujudnya menghadap ke kiblat, Bu, ya. Sujudnya menghadap ke kiblat. Satu lagi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika bacaan sholat harusnya baca Al-Fatihah tetapi makhraj hurufnya belum fasih? Katanya kalau makhraj belum benar merubah arti. Iya, itu kesalahan atau lahan di dalam bacaan Al-Quran ada dua, Bu, ya. Ada dua. Yang pertama namanya jali dan yang kedua khafi. Yang jali ada berapa? Ada tiga. Mengganti huruf dengan huruf, mengganti harokat dengan harokat, kemudian menambah atau mengurangi huruf. Menambah atau mengurangi huruf itu nama lainnya adalah memanjangkan yang harusnya pendek atau memendekkan yang harusnya panjang. Itu kesalahan jadi, itu kesalahan fatal jelas, itu merubah makna. Nah, merubah makna. Misalnya mengganti huruf H dengan huruf H. Alhamdulillah, ya, Bu. Salah. Nah, kemudian mengganti harokat dengan harokat. Mengganti harokat dengan harokat bagaimana? Ihdinas siratal mustaqimi misalnya. Harusnya ihdinas siratal mustaqima. Itu mengganti harokat dengan harokat. Kalau menambah huruf atau mengurangi huruf, misalnya setelah fathah ditambah alif.
panjang jadi 2 harokat. Setelah dhamma ditambah wawu, panjang jadi 2 harokat. Setelah kasroh ditambah ya, panjang jadi 2 harokat. Ini namanya apa? Lahan al-jari, kesalahan yang jelas, yang fatal, yang merubah makna. Yang kedua namanya khafi. Khafi itu dimaafkan, ya, tapi pahalanya tidak sempurna. Terus bagaimana sholatnya orang yang bacaannya terjadi kesalahan yang jali seperti ini? Itu dirinci, Bu. Itu dirinci. Dia belajar tidak? Nah, dia belajar atau tidak? Kemudian kalau tidak, dirinci lagi. Kenapa dia tidak belajar? Tidak ada kesempatankah? Atau memang dia tidak mau belajar? Paham, Bu, ya? Jadi kalau kesalahannya jali, merubah makna, Al-Fatihah pula yang dibacanya, berarti fatal kan? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau kesalahannya jali, bacaan Fatihahnya salah, ya berarti gugur salah satu rukun sholatnya. Maka dirinci lagi, kenapa dia sampai salah di dalam membaca Al-Fatihah. Dan dirinci lagi dia belajar atau tidak. Kalau dia sudah belajar memang masih segitu dapatnya, itu dimaafkan. Kalau dia nggak belajar, dirinci lagi kenapa dia tidak belajar. Tidak ada kesempatan, tidak tahu menau, atau memang dia tidak mau belajar. Seperti seorang mu'allaf yang baru masuk Islam. Apa yang dia baca di dalam sholatnya, Bu? Orang yang baru masuk Islam kemarin sore, hari ini sholat, apa yang dia baca, Bu, di dalam sholatnya? Kalimat thayyibah, apa yang bisa diucapkannya? Kalau bisanya takbir, ya takbir aja. Kalau bisa tahmid, tahmid, tahlil, dan yang lainnya. Sampai kapan, Bu? Sampai dia bisa. Berarti setelah itu dia wajib untuk belajar. Nah, kalau 1 bulan belum bisa sholat, wajar tidak? Tidak wajar. Kecuali dia orang yang akalnya tidak sempurna. Nah, begitu juga dengan orang yang bacaan Al-Qur'annya salah, itu diberi rincian. Kenapa kok bacaannya sampai salah? Salahnya jali atau khafi? Kalau jali dilihat lagi. Kenapa dia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik? Karena dia belum belajar. Kalau belum belajar, kenapa dia tidak belajar? Karena tidak tahu kalau harus belajar, tidak ada tempat untuk belajar, atau karena tidak mau belajar. Kalau sudah belajar, nah, kenapa kok belum bisa juga? Mungkin baru segitu kemampuannya. Nah, itu dilihat kepada sebab-sebabnya. Allah Ta'ala. Udah dulu, Bu, ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tapi bihadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Abu Muhammad Syihabuddin Al-Atsari hafizahullahu taala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Al-Ustadz, orang tua Ustadz dan guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu mizani hasanatik muallim. Ahsanallahu ilaik wa kataballahu ajrik. Amin ya rabbal alam. Amin ya mujibas sa'ilin. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada seluruh media partner yang telah membantu menyebarkan kebaikan ini. Semoga menjadi amal jariah. Kemudian jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada segenap pengurus rumah Quran Syifaul Qulub beserta para musrifah yang telah menyelenggarakan kajian ini dengan baik dan lancar. Semoga menjadi amal jariah. Kemudian kepada seluruh akhwat yang hadir, baik yang offline maupun yang online, semoga kehadiran antunna menjadi sebab turunnya rahmat dan bertambahnya iman. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah hingga dipertemukan kembali dalam majelis ilmu berikutnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Kakak Musrifah. Fi amanillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.